Ada satu yang dikutip di beberapa media itu ada. eh tapi udah dihapus, jadi saya nggak enak ngomong Oh, kangkutnya. jangan udah dihapus. Dia udah menghapus dan udah nggak memajang itu lagi. Artinya dia sadar ini informasinya salah gitu ya. Lagi yang terakhir nih. Ya. Kebakaran gudang peluru di Bogor sebabkan korban 15 orang meninggal. Nah, ini nih. Nah, ini saya ini. dapat juga nih. Saya Ya, dapat juga ini. nih. Bahkan saya dapat itu jam 7 malam. Kan itu kejadian Cuma sore sejam ya. ya. Sejam kemudian 15 orang meninggal, termasuk rumah yang kena warga, apalagi ditambah video granatnya Pecahan granat berterbaran yang di rumah warga. Nah, ini gimana nih? Nah ini setelah kita telusuri, ini informasinya pertama itu beredar di Twitter sih sebenarnya, dan dia beredar di Twitter salah satu akun, dan aku cek tadi akunnya udah menghapus itu informasi itu. Tapi ya tadi ya penyebaran hoax itu kayak virus gitu ya, ketika dia sudah nyampe ke orang lain dia akan diterima dan dia nggak bisa langsung antibodinya terbentuk gitu kan, dia akan mengirimkan lagi ke yang lain, menularkan lagi yang lain. Karakternya hampir sama seperti itu. Ketika saya menyampaikan hoax, disampaikan Mas Gaib, kemudian saya pergi dan saya sadar itu hoax. Saya udah bilang Mas Gaib itu hoax. Wah, gimana saya udah sampaikan ke jamaah saya. Nah, bingung lagi kan. Udah nggak bisa diapa-apain ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, yang lebih parah lagi ada media mainstream gitu ya, mengutip dan memberitakan itu juga. Waduh. Tanpa konfirmasi gitu ya. Ya, siapa mereka? Google aja. 15 tewas kejadian di kebakaran gudang peluru. Nah, itu ada beberapa media yang masih menulis itu. Nah, kita sudah verifikasi ke petinggi TNI, namanya Pangdam Jaya Maijen Muhammad Hasan. Dia sampai tanggal 31 dia memastikan tidak ada korban jiwa. Artinya informasi yang beredar itu belum valid. Belum valid ya. Dan kita telusuri juga di beberapa media sosial apakah memang ada yang memposting. Biasanya kan ketika ada korban jiwa ada yang memposting badannya melepuh. Kita tahu kalau kelas bencana biasanya itu ada. Korban melepuh atau kakinya luka-luka, ada yang darah-darah, biasanya seperti itu. Kita tahu bom yang terjadi di mana? Di Kuningan ya? Kuningan sama yang di Dubes Australia. Sarina. Itu kan abis peristiwa langsung beredar tuh ya. Video beredar kan. Nah, ini gak ada gitu. Saya coba nyari di Twitter, di Facebook, nggak ada foto korban. Nah, artinya belum ada informasi valid yang bisa mendasari kita ngomong ada 15 jiwa yang meninggal. Dan itu peristiwanya gudangnya itu ada di dalam TNI dan nggak bisa orang masuk kan sebenarnya karena jauh dari mana-mana. Iya. Tapi kalau itu warga bisa jadi ini belum ada, saya melihat video itu. Nah, apakah itu terjadi dalam institusi TNI ya, misalkan anggotanya yang kena, ya sampai sekarang belum ada pemberitahuan karena kan masih dalam proses penyelidikan juga di dalam TNI, karena kan tidak sembarangan yang bisa masuk gitu ya. Apalagi itu area yang sangat steril ya, gudang senjata, bayangin aja. Gudang senjata kalau misalkan lewat satu peluru aja kan risikonya besar kan, itu kan mereka menghitung kan. Ya benar. Apalagi kalau di TV itu yang bikin orang percaya ada yang meninggal karena ambulannya banyak sekali yang datang kan. Jadi ambulan tuh datang selain mobil pemadam kebakaran juga ambulan datang. Ya, bisa jadi ada netizen yang menyampaikan lihat ambulan 15. Wah, 15 korban. Nah, gitu. Bisa jadi seperti itu. Paling korban luka gitu kan. Jadi ambulan nggak cuma ngangkat mayat kan sebenarnya. Kalau saya lihat penjelasannya Muhammad Hasan, Maijen Muhammad Hasan itu nggak ada. Belum yang ada, belum ada. Jadi ambulan itu antisipasi sebenarnya. Mungkin karena itu peristiwa sangat besar kan, pasti harus ada ambulan yang disiagakan. Ya, jadi itulah kalau kita melihat peristiwa besar, pasti apalagi sekelas bom itu meledak, peluru meledak, gudang peluru meledak. Jika ada korban, pasti ada yang ngambil videoin. Ya. Itu zaman sekarang itu jangankan dia melihat orang pacaran jadi rekam sekarang itu. Nah, bener. Mata publik banyak banget sekarang, itu enaknya kita jurnalis untuk memverifikasi sebuah informasi, itu langsung kita telusuri aja. Saya lihat ada di masjid sholat tarawih, ada seorang jamaah yang kurang ini ya, kondisinya tidak memungkinkan dia untuk ruku, sujud, tapi dia tetap memaksakan diri, terus videonya divideoin. Terus biasa dibuat konten bersyukur kan,
aku bersyukurlah kita yang bisa bersujud. yang bisa bersujud. Ini orang nggak bisa bersujud tapi tetap sholat. Sebenarnya itu kan nggak boleh ya. Dia ngambil dari belakang. Apa hak dia untuk walaupun maksud dia untuk supaya yang nggak sholat lah. Ini orang yang susah. Cuman kan ya udah. Makanya saya kalau lagi jalan hati-hati. Takut jadiin konten syukur sebenarnya. Sebenarnya kalau dari etika, dia harus ngomong, Bu, saya ngambil videonya buat konten saya ya. Kalau dia bilang nggak boleh, harusnya nggak boleh. Nggak boleh. Etikanya seperti kalau itu. Kalau dia bilang oke Mas, ambil aja nggak apa-apa. Silakan. Itu oke. Karena itu ruang publik kan. Sebenarnya kalau dalam aturan kita itu nggak ada masalah karena ruang publik. Tetapi di sono di Amerika itu nggak boleh, harus ngomong. Misalkan saya ngambil video Bang Gaib di sini nih, terus saya masukin ke YouTube gitu ya. Nah saya harus ngomong dulu ke Mas Gaib. Karena ini ruang private ya. Begitu juga saya mengambil di jalan. Saya harus ngomong dulu, Mas Gaib, tadi muka sampean saya masukin video saya untuk YouTube ya. Oh, nggak boleh ya? Udah, saya nggak boleh. Hukum di sana mengatakan seperti itu. Jadi ketika nggak boleh sembarangan ngambil rekam video di sana terus tayangin. Bisa dituntut di sana ya? Di sana. Di Indonesia kalau ruang publik nggak apa-apa. Oke. Jadi lebih bebas kita sebenarnya. Kita lebih agak bebas ya? Lebih bebas. Cuman sebaiknya ngomong dulu. Mau itu konten prank, mau konten kan banyak juga kan konten sosial eksperimen gitu. Sebaiknya ngomong. Karena itu muka orang yang harus kita tampilkan. Makanya kalau ada orang ngambil konten terus ada nomor seri itu di-blur sama dia. Iya. Karena nomor seri itu juga nomor pribadi ya. Nomor kendaraan itu jangan sampai keluar juga. Iya. Tiba-tiba di Bandung ditelepon sama istrinya, "Pi, ngapain di Bandung?" "Kagak, itu kan nomornya mobilnya ada di Bandung." Iya, udah kelihatan gitu. Langsung ketahuan ya. Di konten mana? Di konten itu Asnil Bambani. Iya. jadi kalau peristiwa besar nggak ada foto-foto yang beredar tentang korban itu dipertanyakan. Berarti ini pertama kali di akun mana sih? Ada beberapa ya kalau salah ya? Ada beberapa, ada satu yang dikutip di beberapa media itu ada. Tapi udah dihapus, jadi saya nggak enak ngomong kangkutnya. Jangan udah dihapus. Dia udah menghapus dan udah nggak memajang itu lagi. Artinya dia sadar ini informasinya salah gitu ya. Jadi kalau diangkat lagi nggak, kasihan dia sudah berusaha di jalan yang benar. Gitu. Ya, benar. Dia berarti dia masuknya disinformasi ya? Misinformasi kan. Jadi dia tidak tahu bahwa itu salah. Itu salah gitu. Kalau oke. Baik. Ya, berarti kebakaran gudang peluru di Bogor disebabkan kebakaran gudang peluru di Bogor sebabkan korban jiwa 15 orang. Itu kita nyatakan hoax ya. Oke, sip. Sudah 6 informasi plus 1 tadi Raffi Ahmad ya yang kita sampaikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Kalau Raffi Ahmad tadi adalah sebuah prank yang dibuat oleh Hatta Halilintar untuk mengerjai istrinya Raffi ya. Dia tidak ada urusannya sama 217 Helena Lim, Harvey Mois yang 271 triliun. 217 apa 271? Oh, 271 ya. 271 T. Angka yang banyak dibicarakan. Mau dicuci kayak gimana nyucinya? Itu kalau zaman podcast dipasang gitu. Zaman dulu tuh. Kayak 271 oke juga. Oke. Ini bukan konten untuk anjuran untuk itu ya. Iya, bukan, ini cuma ini flashback. Saya taunya 271 itu pesawat ya, nomor pesawat ya. Pesawat ya. B271 gitu, GA bla bla bla. Bang Asil gitu. Kalau punya 271 buat apa nih? Iya. Kalau saya buat 71 tuh beli Rolls Royce, kemudian bikin acara di Disney ya. Terus bikin rumah ada kolam renang di depan, belakang, samping, kiri, kanan. Enggak buat bansos? Enggak. Jadi tiap saya mau ke dapur ada kolam renang. Saya ke teras ada kolam renang. 207 bisa buat bansos kan, bisa nyalon juga gitu. Nyapres lah. 271 T itu nggak seberapa. Bansos tuh 500 T soalnya. Lebih banyak. 27 T itu cuma Kalimantan, Sulawesi, Papua. Kurang suaranya. Kurang Jawa, kurang. Jadi masih kurang itu. Ya. Udah cukup ya? Udah 1 jam kita membahas, Bang Asnil. Terima kasih, Bang Gaib. Thank you waktunya. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Libur ya kita ya. Libur Lebaran. Nanti kita mulai lagi sekitar tanggal 17 ya, 17 April. 17 April.
Tapi kayak mereka masih mudik, pada malas. Paling minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi. Kita libur 3 minggu, hoaxnya udah 3.000. Ya. Ya. Kita libur 3 minggu, hoaxnya 3.000. Kalau di KPU udah 6.000. Oke, Bang Asel terima kasih waktunya. Terima kasih Bang Gaib. Demikian teman-teman, viral tapi hoax pada edisi kali ini. Sampai jumpa di viral tapi hoax setelah Lebaran. Apa tagline kita? Lupa mulu tuh. Cek fakta. Cek fakta, baru bicara. Bye bye.